Video ini akan membahas mengenai materi sumber dana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun oleh kelompok 10, yaitu dengan dosen pengampu. Maka pembahasan kita adalah sumber dana yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama pembiayaan jangka menengah, terdiri dari term loan, equipment loan, leasing sewa guna usaha, dan modal ventura. Dan yang kedua adalah pembiayaan jangka panjang, terdiri dari obligasi, saham, dan laba ditahan. Kita lanjut ke pemaparan materi. Sumber dana. Menurut Nugroho 2010, yang dimaksud dengan sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah yaitu sumber pendanaan yang pengembaliannya berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah. Jenis sumber dana jangka menengah yaitu term loan, equipment loan, leasing sewa guna usaha, dan modal ventura. Term loan. Pertama, pengertian. Term loan adalah kredit usaha dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Dilunasi secara berkala, umumnya dijamin oleh bank komersial, asuransi, atau lembaga pembiayaan lainnya. Jenis utang berupa term loan ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan seperti peralatan, mesin, saham, ataupun obligasi. Jadwal pembayaran dalam term loan umumnya dilakukan secara berkala. Pembayaran terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunganya. Perhitungan angsuran pada term loan dapat dilihat pada rumus di bawah, dengan keterangan 0 besarnya pokok pinjaman, N lama pinjaman, T jangka waktu pinjaman, ke-10 besarnya angsuran, dan ke-1 besarnya bunga pinjaman per tahun. Contoh kasus, perusahaan makmur meminjam uang pada Bank Bijak sebesar Rp120.000 selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap akhir tahun. Untuk menentukan besarnya angsuran per tahun dihitung sebagai berikut. X sama dengan 120 juta dibagi 3,791, maka hasilnya adalah 31.655.698. Jadwal pembayaran dapat dibuat dalam tabel sebagai berikut. Maka kita dapat mengetahui bahwa bunga tahun ke-1 sama dengan 10% dikali 120 juta, kemudian bunga tahun kedua sama dengan 10% dikali 100 juta 344.302 dan seterusnya. Kelebihan dan kelemahan term loan. Kelebihan term loan. Pertama, panjangnya periode peminjaman. Kedua, biaya modalnya lebih rendah dibanding modal saham dan obligasi. Kelemahan term loan.
Pertama, term loan lebih beresiko dibanding utang jangka pendek. Kedua, bunga term loan akan lebih besar daripada bunga jangka pendek. Equipment loan. Pertama, pengertian. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Biasanya peminjam akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Equipment loan bisa difasilitasi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kedua, instrumen dalam pembiayaan equipment loan yaitu yang pertama kontrak penjualan kondisional merupakan perjanjian mengenai pembelian perlengkapan berupa barang secara kredit di mana penjual tidak akan memberikan sebagian barangnya hingga barang tersebut benar-benar telah dilunasi oleh pembeli. Dan yang kedua yaitu hipotek barang bergerak adalah pinjaman yang memerlukan barang untuk digadaikan sampai pinjaman dilunasi. Pemberi pinjaman akan menguasai barang bergerak tersebut hingga jatuh tempo. Apabila peminjam tidak melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo, maka pemberi pinjaman berhak menguasai, memanfaatkan dan menjual barang yang digadai tersebut. Ketiga, kelebihan dan kelemahan equipment loan. Kelebihan equipment loan adalah peminjam lebih mudah mendapatkan perlengkapan yang mudah untuk dijual. Sedangkan kelemahan equipment loan adalah peminjam akan menanggung beban yang lebih tinggi dari harga barang. Leasing sewa guna usaha. Pertama, pengertian. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva laser menginginkan pihak lain atau penyewa lesi untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa sewa guna aset. Kedua, instrumen dalam pembiayaan equipment loan yaitu yang pertama adalah kontrak penjualan kondisional merupakan perjanjian mengenai pembelian perlengkapan berupa barang secara kredit di mana penjual tidak akan memberikan sebagian barangnya hingga barang tersebut benar-benar telah dilunasi pembeli. Dan yang kedua yaitu hipotek barang bergerak adalah pinjaman yang memerlukan barang untuk digadaikan sampai pinjaman dilunasi. Pemberi pinjaman akan menguasai barang bergerak tersebut hingga jatuh tempo. Apabila peminjam tidak melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo, maka pemberi pinjaman berhak menguasai, memanfaatkan dan menjual barang yang digadai tersebut. Kedua, jenis-jenis leasing yaitu: pertama, capital lease. Kedua, operating nggak lease. Ketiga, sales type lease, lease penjualan. Keempat, leverage lease. Dan yang kelima, cross border lease. Ketiga, perhitungan angsuran leasing. PT Maju membutuhkan aktiva seharga 100 juta rupiah. Perusahaan sewa guna leasing menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara membayar sewa sebanyak 5 kali selama 5 tahun. Pembayaran dilakukan pada awal tahun. Perusahaan sewa mengharapkan tingkat keuntungan 15% per tahun. Hitunglah angsuran yang harus dibayar setiap tahun. Setelah melakukan perhitungan berikut, disimpulkan bahwa angsuran tiap tahun yang harus dibayar PT Maju tiap tahun adalah sebesar Rp29.831.555. Keempat, kelebihan dan kelemahan leasing. Kelebihan leasing. Pertama, fleksibel. Kedua, tidak diperlukan jaminan. Ketiga, cepat dalam pelayanan. Keempat, capital saving. Kelima, pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Keenam, sebagai pelindung inflasi. Sedangkan kelemahan leasing, pertama terdapat denda, kedua penyitaan, dan ketiga penalti. Modal Ventura. Pertama, pengertian. Istilah Ventura berasal dari kata venture yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan demikian, pengertian modal Ventura atau venture capital secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi convertible bond maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham convertible loan stock. Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan kolateral, melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai. Kedua, karakteristik modal Ventura. A.
Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman loan, tetapi dalam bentuk penyertaan modal equity participation atau setidak-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity convertible. B. Bantuan pembiayaan bersifat sementara. Sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. C. Penyertaan modal bersifat jangka panjang long term, biasanya di atas 3 tahun. D. Pembiayaan ini berisiko tinggi high risk karena tidak didukung dengan jaminan collateral. E. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas risiko yang tinggi. F. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen hand-on management pada perusahaan pasangan usaha. G. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank. H. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang. Dan yang terakhir I. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura. Yang pertama adalah perusahaan modal ventura PMV. PMV adalah pihak yang memberikan bantuan kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Dan yang kedua adalah perusahaan pasangan usaha PPU. PPU sebagai mitra usaha dari PMV tidak disyaratkan harus berbadan hukum. Keempat, kelebihan dan kelemahan modal ventura. Kelebihan modal ventura. A. Termasuk pembiayaan jangka pendek dan menengah yang relatif lebih murah dan menggunakan sistem repayment yang fleksibel. B. Modal ventura menjadi solusi terbaik untuk perusahaan baru yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada sumber pendanaan lainnya. C. Menyediakan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura kepada pasangan usaha guna sama-sama mengembangkan perusahaan. D. Perusahaan modal ventura selalu memonitor langsung jalannya perusahaan dengan memberikan saran serta jalan keluar saat perusahaan pasangan usaha mengalami kendala. E. Membantu menaikkan pamor dan reputasi perusahaan pasangan usaha karena umumnya perusahaan modal ventura telah memiliki citra yang baik di mata investor maupun masyarakat. F. Membantu memperluas jaringan usaha melalui partner baru yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan modal ventura. G. Cara terbaik untuk melindungi para pengusaha kecil dan mengembangkan usaha menjadi lebih baik lagi. Adapun kelemahan modal ventura. A. Pembiayaan modal ventura termasuk pembiayaan yang cukup mahal jika dilihat dari sudut pandang jangka waktunya. B. Modal akan diberikan kepada perusahaan tertentu saja dan memang cukup selektif mengingat resiko kegiatan usaha yang lumayan tinggi. C. Para pengusaha dari perusahaan pasangan usaha bisa jadi kehilangan kontrol dan kepemilikan karena manajemen dan saham perusahaan yang dipegang langsung oleh pihak modal ventura. Saat perusahaan mulai menunjukkan kegagalan, maka perusahaan akan langsung dilikuidasi dari perusahaan modal ventura. Adapun jenis sumber dana jangka panjang yaitu: pertama, obligasi; kedua, saham; ketiga, laba ditahan. Pembiayaan jangka panjang. Pertama, pengertian pembiayaan jangka panjang yaitu keputusan perusahaan untuk menggunakan sumber dana jangka panjang adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki waktu jatuh tempo minimal 5 hingga 10 tahun. Kedua jenis-jenis pembiayaan jangka panjang yaitu sumber dana jangka panjang dapat diperoleh melalui utang dan modal. Salah satu bentuk pendanaan melalui utang adalah melalui obligasi bond, sedangkan sumber dana dari modal adalah melalui penerbitan saham. Sumber dana dari obligasi. Pertama, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang oleh penerbit obligasi kepada pihak lain pemberi pinjaman yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu serta peminjam berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman saat jatuh tempo dan membayar bunganya secara berkala pada tanggal yang telah ditetapkan. Obligasi yang diterbitkan berupa sertifikat. Kedua, karakteristik obligasi. A.
Nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan, atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan dan besarnya keperluan bisnis. B. Jangka waktu obligasi. Umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya, para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. C. Principal dan coupon rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nilai principal rate ini erat kaitannya dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Sedangkan coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. D. Jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh penerbit obligasi secara berkala, sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, biasanya per semester dan per tahun. Ketiga, kelebihan dan kelemahan obligasi. Kelebihan obligasi. A. Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. B. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. C. Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Kelemahan obligasi. A. Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. B. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusahaan. Keempat, jenis-jenis obligasi. Pertama, obligasi berdasarkan nominalnya. Kedua, obligasi berdasarkan penerbitnya. Ketiga, obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Keempat, obligasi berdasarkan imbal hasil. Kelima, modal penilaian obligasi. Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi sampai jatuh temponya yield to maturity dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metode singkat shortcut dan metode pendekatan nilai sekarang present value. Pertama, metode singkat shortcut. Metode ini digunakan untuk menghitung yield to maturity (YTM) hasil yang diharapkan suatu obligasi yang dimiliki investor sampai tanggal jatuh tempo. Metode ini tidak memperhatikan nilai waktu uang atas pendapatan obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Dengan metode shortcut, YTM dihitung dengan menggunakan rumus di bawah, di mana YTM yield to maturity, pengembalian obligasi sampai jatuh tempo. I. Tingkat bunga per tahun dalam rupiah. N. Nilai nominal obligasi. Panjang adalah harga pasar obligasi yang terjadi. Dan N adalah umur obligasi. Kedua, metode nilai sekarang. Dalam metode ini, nilai YTM yang disyaratkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Untuk itu, YTM diberi lambang TD, cost of debt, yang menyatakan biaya hutang obligasi. Metode ini sudah memperhatikan nilai waktu uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan datang dengan nilai sekarang. Dan dalam metode ini digunakan dengan cara mencoba-coba dengan rumus di bawah, di mana phi adalah nilai obligasi, Y adalah tingkat bunga obligasi dalam rupiah, KD adalah rate of return obligasi, N kecil adalah umur obligasi dalam tahun, dan N besar adalah nilai nominal obligasi nilai pada saat jatuh tempo. Contoh, nilai nominal obligasi PT berkas Rp10.000 per lembar, harga pasar obligasi Rp9.000, jatuh tempo 10 tahun yang akan datang. Tingkat bunga 10% per tahun, tingkat pengembalian obligasi tersebut sampai saat jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut. Dengan menggunakan metode singkat, maka YTM yang didapatkan adalah 1.158 atau 11,58%. Kemudian menggunakan metode present value PV,
Metode present value digunakan untuk menilai pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa yang akan datang untuk nilai sekarang. Metode ini digunakan untuk mencari nilai KD sebagai pengembalian yang diharapkan oleh investor sampai suatu obligasi jatuh tempo. Untuk mencari nilai KD adalah dengan cara coba-coba trial error, misal dengan persentase 10% dan 15%. Metode PV untuk menghitung nilai sekarang sebagai berikut. Maka setelah dilakukan perhitungan disimpulkan bahwa perbandingan antara metode singkat shortcut formula dan metode present value PV terdapat selisih sebesar 11,99% dikurang 11,58% sama dengan 0,41% sebagai akibat perbedaan pembulatan angka. Sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal merupakan alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Sehingga tidak terdapat bunga dalam skema pendanaan ini, sumber dana dari modal bisa berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Sumber dana dari modal dapat berupa penerbitan saham dan laba ditahan. Yang pertama, sumber dana dari modal adalah saham. Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham. Kemudian saham tersebut dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham tersebut yang akan menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan. Bertambahnya pemilik perusahaan akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan akan berubah sesuai dengan persentase kepemilikan saham, baik pemilik baru atau pemilik lama. Penerbitan saham berarti mengajak pihak lain untuk berbisnis dengan perusahaan. Oleh karena itu, laba yang dihasilkan nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham secara adil melalui pembagian dividen jika dibagikan. Pemegang saham berhak mendapatkan bagian laba perusahaan. Yang kedua, sumber dana dari modal adalah laba ditahan. Laba ditahan dapat menjadi alternatif dalam mendapatkan sumber dana jangka panjang perusahaan. Laba ditahan merupakan sumber dana jangka panjang yang berasal dari internal perusahaan. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Laba ditahan bisa dipilih apabila manajemen dan pemegang saham tidak menginginkan perusahaan tersebut mengadakan hutang ataupun menambah saham baru. Kesimpulan, sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Sumber dana jangka menengah yaitu sumber pendanaan yang pengembaliannya berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Pembiayaan jangka menengah terdiri dari term loan, equipment loan dan leasing sewa guna usaha. Sedangkan sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki waktu jatuh tempo minimal 5 hingga 10 tahun. Pembiayaan jangka panjang terdiri dari obligasi, saham dan laba ditahan. Sekian pembahasan materi sumber dana dari kelompok kami. Terima kasih.